wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang di luar sana. Ketemu lagi dengan kita tim Bijak Dua Dunia, yang mana pada malam hari ini kami memulai ekspor di daerah yang tepat di rumah sakit. Dan untuk itu sebelum kita mulai acaranya, seperti biasa saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Al-Fatih dan saya tidak sendiri, dan saya bersama rekan saya yang bernama Farijal. Silakan Farijal untuk masuk ke dalam kelompok. Dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Mahesa. Ayo Mahesa, sekarang masuk. Nah, ini kami nambah lagi satu rekan untuk membantu pantauan. Dan untuk kelanjutannya, mari kita sama-sama untuk menyaksikannya di rumah sakit tua ini. Kalau gitu, singkat waktu ceritanya, mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Berada di rumah sakit tua ini, berada di lokasi dalam, dan kami, termasuk saya, ingin bertanya kepada tim rekan kami untuk mengetahui apa yang dirasakan kepada mereka berdua. Salah satu dari sini yang bernama Mesa. Mesa, gimana rasa aura di rumah ini? Saya merasa sangat tinggi auranya. Ya, itu kira-kira kalau kamu tahu dari mana tuh arah-arahnya itu? Arah sana kah apa sana? Saya merasakan sebelah sana. Sana ya. Itu kalau menurut penglihatan dari Farijal tuh yang di sana tuh sosok apa itu? Kira-kira pemirsa, dari pandangan saya di rumah sakit tua ini, kalau untuk di sudut sana saya melihat macam tinggi besar ya, berbulu, dan ada sedikit tanduk di kepalanya, matanya merah. Saya pun tidak tahu itu sosok apa ya, ini kita saksikan saja lah. Dari penglihatan itu Ya, itu ada makhluk-makhluk selain itu? Yang ada beberapa makhluk ataupun jin-jin ya saya nampak di sini. Cuman ada sosok perempuan ataupun jenis pocong ya, bakal ataupun jenis jin, tapi lidahnya panjang juga, macam itu. Ejek itu dia terbiasa ya. Saya tidak tahu itu seperti apa. Bisa kita sarankan itu untuk dimana yang Farijal nampak lidahnya itu, agar nanti kita bisa interogasi sama dia gitu. Untuk makhluk ataupun jin yang seperti lidahnya menjulur itu ya pemirsa, saya merasakan orangnya di sana belakang ya, belakang saya, belakang kita itu seperti mengejek gitu ya. Kita lihat lah ya dari pandangan saya seperti itu. Pemirsa, nanti ini kami akan menuju ke sana untuk dilihat di situ bersama tim rekan kami. Dimasukkan dia, sudah interogasi. Apa menunggu dia di sini sudah lama atau gimana, kita interogasi. Kalau gitu mari kita ke sana untuk mencarinya gitu. Ayo Farijal, gimana dia? Saya merasakan di ruangan ini ya, makhluk tersebut, dan beberapa ada makhluk lain ya di sini, di belakang sana seperti mengintip seperti itu ya. Bisa nggak kira-kira kita bertanya sama dia gitu? Coba Farijal tanya sama tersebut. Oke, ya pemirsa, saya bercoba untuk konsultasi ataupun berbicara pada makhluk yang sini, ataupun salah satunya jin yang menjulur lidahnya seperti itu. Saya ingin bertanya sama dia, bisa nggak kita menggali informasi kenapa rumah sakit ini terbengkalai ataupun ditinggalkannya. Kita lihat sama-sama ya.
pemirsa, dari percakapan saya dengan jin yang di sini, kedatangan kita itu membuat dia resah ya, membuat dia marah, membuat dia terganggu. Jadi kehadiran kita di sini itu ya merusak rumahnya ataupun halamannya. Jadi dia tidak suka gitu. Jadi dia menunjukkan energinya. Saya di sini merasa panas ya, sesak seperti itu. Itu dia menyerang menggunakan energinya, apa dia sekedar dia mengeluarkan hawanya saja gitu? Saya melihat dia mengeluarkan energi ya, sangat panas ya, saya sesak di sini karena di sini gimana ya, suasana malam kan, jadi aturannya suhu badan dingin, tapi saya merasa di sini panas, sesak itu, kepala saya agak puyeng gitu lah, kuning ya, pusing itulah. Jadi kira-kira dari menurut Pak Rijal sendiri, bisa nggak kira-kira kita berkomunikasi gitu agar yang di sana tuh melihat kita mengorek ini si cerita di situ? Insya Allah bisa. Saya usahakan dia masuk ke badan saya dan segera ditanya apa penyebabnya, rumah sakit terbengkalai ataupun ada alasan yang lain. Kita saksikan saja setelah mediasi ya. Nah, yuk. Kalau itu kira-kira pemirsa, dari percakapan rekan saya ini insya Allah siap untuk dipertanyakan, tapi terlebih dahulunya kan bukan kami untuk mempercayai makhluk, tidak, kami hanya untuk mencari hiburan yang dimana kami untuk mengungkap cerita saja yang rumah sakit yang tertinggal ini. Nah itu mari kita lihat nanti, kita saksikan sama-sama. Siap Jal? Siap. Ya. Ya, itu kira-kira di mana Jal? Saya merasakan dia sekarang ada di balik rumah ini, yang di balik sana. Oh ya. Ya, berarti kalau gitu bisa kan? Bisa. Oke ya. Siap. Selamat malam. Siapa kalian? Kami kemari untuk mencari informasi yang tinggal di rumah sakit ini, apa penyebab rumah sakit ini. Urusan kami itu hanya untuk mencari hiburan semata saja. Boleh nggak kira-kira kami ini mencari tahu informasi di sini? Untuk apa? Hanya sekedar untuk mencari informasi saja, bukan untuk, melainkan untuk mempamer atau mengajak adu domba, laga ilmu, tidak. Kira-kira bisa nggak kita bertanya baik-baik di sini? Adu pikiran kita. Untuk apa kamu cari informasi di sini? Untuk mengetahui sejarah saja. Kenapa tidak ada sejarah di sini? Kenapa tidak ada sejarah? Jadi rumah sakit Pusta ini tujuannya untuk dibangun untuk apa kan gitu? Kira-kira. Bisa kita cari informasi? Nggak bisa? Bisa nggak kira-kira? Masa kami sudah jauh datang kemari baik-baik, masa kamu tidak bisa memberikan informasi kan gitu? Walaupun sedikit informasi kan bisa kami tahu gitu. Ya pemirsa, nampaknya makhluknya agak bandal diberitahu, tapi kita akan coba mencari tahu, kita akan bertanya baik-baik sama dia. Apa dia untuk saya kalau saya memberitahu informasi di sini? Al-Fatihah. Pahit. Kenapa? Kamu kan sudah berpulang. Jadi kan kalau kamu sudah berpulang, mungkin saya bisa membantu dengan kirim Al-Fatihah untuk semua di sini. Baik itu. Kamu? Saya minta sesajen di sini. Oh, kalau itu kami tidak bisa memberi.
karena itu dalam agama kami tidak baik. Banyak dari kalian yang membawa seperti itu. Ya itu kan rekan-rekan saya, bukan berarti saya kan gitu. Jangan satukan sama dengan saya. Jadi bisa nggak saya akan kirim Al-Fatihah kamu, saya pulangkan kamu ke asal kamu. Saya tidak mau pulang. Jadi Di kamu, sini tempat saya. ya, saya kirimkan doa Al-Fatihah. Lebih dingin lagi. Pahit itu. Jadi tidak mau nih mengorek informasi. Saya minta sajen. Kalau sesajen berarti agama kami bukan Islam, berarti beda sama agama kami. Kami sini Muslim loh semua. Jadi nggak bisa nih memberi salah satu informasi sedikit saja. Mau? Biasa? Hanya sedikit. Boleh, hanya sedikit. Boleh kan? Ini kalau boleh tahu usia kamu Lampau. udah berapa lama kamu tinggal Tidak di suka cahaya. ya, jadi macam mana kami mau nyorek informasi? Redupkan sedikit. Redupkan sedikit gitu. Kalau gitu kamu udah berapa lama tinggal di sini? 600 tahun. 600 tahun. Jadi kalau sudah 600 tahun kamu tinggal di sini, berarti sebelum kamu sesudah rumah sakit ini dibangun, kamu sudah di sini apa kayak mana? Ya. Apa sebelum? Sebelum rumah sakit ini dibangun. Kalau boleh tahu, kamu punya keluarga di sini? Oh punya. Gitu. Jadi kalau boleh tahu kamu nih sosok apa? Bolehkah disebut namanya? Ya nggak boleh ya. Berarti kamu sebelum rumah sakit ini dibangun, kamu sudah ada di sini. Mungkin kamu tahulah kenapa rumah sakit ini tidak dipergunakan lagi. Gimana? Tahu? Kenapa rumah sakit ini kenapa tidak dibangun lagi? Kenapa rumah sakit ini tutup? Apa kamu tahu? Saya tahu. Apa itu kalau kira-kira kami boleh mengorek informasi di sini? Itu semua ulah dari saya. Ulah. Ulah dari kamu. Kenapa kamu bilang? Ya itu rekan saya. Kalau memang ulah dari kamu, kenapa kamu membuat ulah di rumah sakit ini? Apa alasannya? Mereka kan tak mengganggu. Omonganmu yang tidak mengganggu, tapi mereka mengganggu keterangan saya. Begitu. Jadi selama kamu di sini, ada nggak makhluk-makhluk lain yang mengganggu kamu, menyerang kamu di sini? Saya penguasa di sini. Oh penguasa di sini. Ada yang berani mengganggu saya. Oh gitu. Jadi begitu ya. Berarti kalau kamu penguasa ini tentunya kamu tahu lah siapa yang sakit di sini, apa kronologinya, kamu jauh lebih tahu lah ya. Ya begitu. Oh berarti kamu ini sudah yang paling tua di sini. Gitu. Jadi kira-kira Mesa, kalau menurut dirimu merasakan ini sosok apa ini? Kira-kira dari lidah yang merah itu. Saya tidak suka cahaya. Redupkan. Oh ya, sudah. Jadi gini, jadi informasi ini nggak mau dilenyapkan, dikasih tahu semua, nggak mau. Hanya sedikit. Nah apa itu? Sudah cukup. Ya berarti cuma segitu aja. Aduh, ini tahun berapa dibangun rumah sakit ini? 26. Oh gitu. Jadi rumah sakit ini sudah lama dibangun dan sudah tidak dipakai lagi, dan juga di sini kamu tinggal di sini dan kamu membuat sebuah istana di sini gitu. Gimana istanamu?
Gitu. Jadi kalau kamu membuat istana di sini, ada nggak orang yang menyugi di sini? Ada. Kenapa kamu biarkan orang itu suka di dalam? Tentu saja saya biarkan. Kenapa gitu? Mereka mengasih kami makan. Oh, ya karena saya mencium bobok bunga di sini. Nah, itu berarti apa tujuan orang itu menyugi di sini? Apa untuk saktian apa gimana? Oh gitu, untuk saktian. Seperti apa itu kira-kira? Ilmu kebal. Berarti kalau dia ilmu kebal, berarti dia mati nanti dengan apa itu kira-kira? Kalau kami boleh tahu. Dengan apa? Dengan sebangsa kami. Oh gitu. Matinya juga bakal itu. Jadi kalau dia ilmu kebal itu, dia tahan nggak di api neraka itu? Jadi dia tahan nggak tuh? Kalau dia di api neraka? Kamu menghina saya. Saya bukan menghina, saya bertanya. Kamu membiarkan mereka menyugi di sini, sedangkan kamu bilang mereka tuh belajar ilmu kebal. Berarti mereka tuh tahan di api neraka kan gitu? Kamu buat saya marah. Kamu menghina saya. Saya tidak menghina. Saya Kamu tidak percaya kekuatan saya. Kalau saya percaya, berarti agama saya itu bukan lagi Islam. Omong kosong percakapanmu. Jadi kalau memang kira-kira bagus-bagus, cegahlah orang yang mau berbuat Untuk apa? agar kamu pun tenang di alam sana. Gitu. Kamu yang bodoh. Pemirsa, Tolong. makhluknya agak sedikit bandal. Jadi menurut Apa Tuhan kalian? menurut Maesa ini gimana nih cocoknya nih kalau udah makhluk kayak gini? Menurut saya kalau makhluk seperti ini berarti dimusnahkan. Iya ya. Balikkan Perkataanmu, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Pemirsa, siapa bilang. makhluk yang seperti inilah yang nggak cocok kita jumpain, yang nggak cocok kita dekatkan. Sungguhnya yang bersekutu dengan jin itu tidak akan kekal hidupnya. Dia hanya memamerkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, melainkan ilmu yang sesat. Jadi untuk yang mau terjun ke hal seperti ini, atau orang yang sedang berputus asa, janganlah coba menyembah atau mendekati makhluk seperti ini, karena dia sudah tahu kalau ikut dengan mereka tuh sudah tahu tujuannya kemana. Benar kali itu? Tidak benar. Tidak benar. Omong kosong omongmu. Jadi kamu kalau mati nanti kemana tujuannya? Kemana tujuannya? Saya kekal. Kekal dari mana? Kalau kamu kekal, coba genggam kepalamu di batu itu. Coba. Kamu makhluk gaib, kamu tahu yang mana yang benar, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah lah maksud saya. Maaf. Nah, jadi kalau kamu memang betul-betul ingin menjadi yang lebih baik, kamu jangan biarkan ada orang yang kemarin yang berbuat tidak. Nah, pemirsa, ini agak bandal makhluknya, tidak bisa dibicarakan baik-baik. Kemungkinan ya saya serahkan semua pada nonton, karena makhluk seperti ini tidak bagus untuk cerita. Yang ada kami makin disesatkan sama dia. Apa mau sebenarnya? Jadi ini pelajaran buat pemirsa sekalian, bahwa makhluk yang seperti ini, yang kayak ginilah nanti yang akan terjadi ketika mati nanti. Ini seperti ini nih, seperti jin seperti ini, tidak tahu arah pulang, tidak tahu arah tujuan, dia menetap, dia tinggal di sini. Jadi untuk orang-orang yang untuk memikirkan duniawi, pikirkanlah yang baik-baik dan positif, dan jangan ikut yang seperti putus asa seperti ini. Ini termasuk jin-jin orang yang dulunya putus asa hidupnya, yang nggak tahu arah tujuannya kemana. Jangan sok tahu. Ya, kalau saya tidak sok tahu, mengapa kamu tidak mau memberitahu? Untuk apa beritahu kalian? Ya, untuk jadi pelajaran bagi kami, bahwa kamu mati itu dalam keadaan tidak baik. Nah, kamu mati dalam keadaan apa sekarang ini? Kamu mati dalam keadaan apa? Nah, kamu dibunuh. Kamu dibunuh, amal ibadahmu diterima Allah tidak? Jangan tanyakan itu. Kenapa nggak boleh tanyakan itu? Bukan urusan. Kamu berbohong. Kalau kamu mati syahid, kamu
kamu tidak akan mungkin gentayangan. Kamu katakan yang sejujur-jujurnya, jadi untuk jadi ilmu bagi pemirsa di luar sana, agar mereka tuh tidak mau mengisi-ngisi kodam-kodam yang belum tahu jelas berita ceritanya. Orang ini untuk kesaktian di sini, seolah-olah untuk jadi yang sakti, padahal yang didekati makhluk yang seperti kau ini, seperti kamu ini, yang tidak jelas arah tujuannya. Jadi kalau mati nanti kayak kamu orang itu ya. Nah pemirsa, baru udah ngomong jujur ya. Kalau nanti orang yang menuntut seperti ini, matinya akan seperti ini. Jadi budak ya. Nah jadi budak. Jadi untuk itu terima kasih informasinya. Karena teman rekan saya sudah berkeringat, sudah tidak tahan lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak akan membunuh, kecuali saya akan melepaskan kamu dari jasadnya pula. Jadi kalau untuk itu terima kasih. Terima kasih ya Mas, selamat tinggal. Bandel makhluk ngejal, jadi dia nggak mau memberitahu, dia hanya memanipulasi kita aja gitu. Jadi kalau kita korek informasi di sini tidak ada gunanya. Dia tidak mengasih. Nah, dia tidak mengasih tahu tujuan dia tuh biar supaya orang ilmu di sini. Jadi pemirsa, jin tadi yang baru masuk tadi, inti dari ceritanya dia meminta bunga. Nah itu kalau dalam penghormatan, dalam leluhur adat-adat bilang itu kita menghargai makhluk tadi. Tapi kalau dalam agama itu tidak menghargain, melainkan kita disuruhnya untuk ikutin langkah dia agar kita lupa apa tujuan kita sebenarnya. Jadi kalau untuk kita yang sudah mempunyai agama, norma-norma agama, jangan kita ikutin apa norma-norma adat yang belum tentu jelas arah tujuan yang akan dialami oleh orang-orang yang menuntut ilmu yang tidak baik di jalan yang maha terpuji lah Allah Subhanahu wa taala aja wajalah. Jadi kalau singkat ceritanya berarti yang tadi makhluknya itu seperti apa itu? Ya pemirsa, setelah dia masuk ke numpang ketemu saya lihat tuh sosoknya, rambutnya panjang, lidahnya panjang dari mulut saya ini, saya bayangkan ya sampai segini, matanya merah, kepalanya ini kulitnya hijau cuman ditutupi bulu lebat ya, dia nggak jalan sebenarnya, dia merangkak ya seperti itu. Tidak kurang sopan kami minta maaf. Kalau gitu jangan lupa di like, subscribe channel kami Jejak Dua Dunia, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.